Shalom, salam dalam kasih Kristus. Jumpa kembali dengan saya Ulbrich Sihaan dalam sebuah sharing di hari ini tentang bagaimana dalam kelemahan kita Tuhan bekerja. Ayat pengantar untuk kita di hari ini dari 2 Korintus 12 ayat 9 yang saya baca untuk kita sebagai berikut. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Tuhan Kristus turun menaungi. Setiap manusia itu pasti punya kelemahan. Dan pasti kita itu harus mengenali kelemahan kita itu, supaya dengan kita mengenali kelemahan kita bisa mengatasi kelemahan tersebut dan kemudian berdamai dengan kelemahan tersebut. Berdamai bukan berarti membiarkan. Berdamai berarti kita memang menerima itu sebagai sebuah kenyataan yang tidak bisa kita hindari lagi. Ada orang yang lahir sebagai orang yang mohon maaf cacat. Ada orang yang lahir dengan memang keterbatasan kecerdasan. Ada yang lahir dengan penyakit bawaan, penyakit keturunan. Setiap kita sudah pasti punya kelemahan. Dan setiap manusia, tidak ada satupun manusia yang tidak punya kelemahan. Lalu bagaimana kita supaya kuat dalam kelemahan kita? Dikatakan bahwa manusia itu harus mengenali dan menerimanya sebagai sebuah kenyataan, sebagai sebuah fakta, tapi kemudian dengan rendah hati kita menyadari bahwa kita butuh pertolongan. Tidak ada siapapun manusia di dunia ini yang tidak butuh pertolongan. Sekaya apapun dia, sehebat apapun dia, pasti butuh pertolongan. Karena itu, kita sebagai manusia mencari pertolongan yang tepat. Cari pertolongan yang tepat, dan kemudian kita mengikuti, tapi bukan dengan memaksakan, dan taat dan setia dengan konsisten dengan pertolongan tersebut. Ada sebuah cerita tentang bagaimana orang itu ditolong, tetapi kemudian dia tidak merasa itu pertolongan yang tepat. Kadang Tuhan ingin menolong kita bukan dengan BLT, bantuan langsung tunai, tetapi dengan diberi jalan, dan kita harus bekerja keras untuk kemudian sampai akhirnya mendapatkan yang kita butuhkan. Dalam situasi COVID-19 atau Corona saat ini, ada begitu banyak pertolongan orang. Mungkin awalnya kita hanya bertemu dengan sumber informasi, itu juga sebuah pertolongan. Informasi itu kita tidak lanjuti, tetapi belum tentu juga bantuan. Dari itu kemudian ada informasi, mungkin 2, 3, 4 kali, baru akhirnya kita mendapatkan yang kita butuhkan. Karena itu, bagaimana kita proses dan caranya itu sangat rumit, tidak selalu seperti yang kita mau. Tuhan tidak perlu diajari. Kita berdoa, kita memohon, tapi Tuhan jauh lebih tahu daripada kita tahu apa yang kita butuhkan. Percaya dan lakukan sesuai dengan bagian masing-masing. Ada orang yang hanya pasrah saja. Dia tentu tidak mendapatkan pertolongan yang maksimal. Tetapi ada orang yang begitu ngotot dengan kemauan dia. Terkadang di dalam hal ini kita butuh kepekaan di dalam kerendahan hati untuk mengetahui apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Dan dalam waktunya juga, waktunya setiap orang itu berbeda-beda. Tidak ada rumusan pasti. Kadang ada orang butuh hari ini. Dalam kelemahannya dia butuh hari ini, dan hari ini ada jalan keluarnya. Tapi ada juga orang yang seminggu, sebulan, setahun, bertahun-tahun. Setiap orang pasti punya berbeda waktu di dalam mendapatkan pertolongan. Tetapi kita rangkum dengan kalimat, semua indah pada waktunya. Di dalam Tuhan, kita harus menyadari bahwa hidup kita akan berbuah. Di dalam kelemahan kita berbuah. Tapi juga sekaligus bertumbuh dan sekaligus menikmati. Saya mengenal dan melihat ada orang-orang yang punya kelemahan. Tadi pagi di sebuah channel YouTube, saya menonton ada seorang anak gadis yang lahir prematur, dan dia bisa punya kemampuan main musik, dan kemudian dia bisa bernyanyi, dan sampai saya menangis menontonnya. Ada orang yang bahkan dalam keterbatasannya, kelemahannya, dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang.
Kita mungkin mengenal namanya Fanny J. Crosby, seorang wanita yang sangat luar biasa dalam sejarah Amerika, dalam sejarah dunia. Lagu-lagu ciptaannya sampai hari ini masih banyak beredar di berbagai gereja untuk menjadi lagu-lagu yang menyemangati dan menguatkan. Bahkan dalam kelemahan kita, kita menjadi orang yang diberkati. Ada sebuah puisi yang menjadi penguat bagi kita hari-hari ini. Puisi ini menggambarkan di bawah sebuah pantai ada jejak kaki. Tapi jejak kaki itu cuma satu. Tapi kemudian orang itu bertanya, Tuhan, di mana Tuhan? Katanya Tuhan ingin menolong saya. Tapi kemudian Tuhan singkatnya melalui jawaban itu berkata, pada saat jejak kaki itu satu, bukan saya meninggalkan engkau. Justru itulah jejak kaki saya, bukan jejak kakimu lagi. Ada satu kondisi kita udah begitu lemah, bahkan sudah tidak berdaya. Dan Tuhan menopang kita, menolong kita. Karena itu di dalam iman kita percaya, di dalam kelemahan kita masing-masing, hari ini kita punya pergumulan. Ada orang bergumul mungkin tentang keuangan, ada bergumul tentang kesehatan, ada bergumul tentang hubungan suami istri. Setiap kita punya kelemahan masing-masing. Karena itu biarlah kiranya firman Tuhan ini, walaupun dalam waktu yang singkat, menguatkan kita, memotivasi kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam dalam kasih Kristus.